kecantikan istri yang paling muda ini itu diambil, teman-teman, diambil oleh kecantikan istri yang tua. Makanya lalu yang ini wajahnya langsung menggeriput, nanti yang tua makin muda gitu, teman-teman, karena diambil ya, kecantikan dia itu diambil, masa mudanya dia itu diambil ya. Alhamdulillah. Lepas satu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, saya sedang berada di Padepokan. Ya, ini Padepokan anakan dari Kerajaan Majapahit gitu, teman-teman. Ini Padepokan di sini tuh sudah tertimbun sangat dalam gitu, teman-teman, karena arkeolog hanya menemukan beberapa saja. Dan ini Mr. X sengaja untuk mencari tahu gitu, teman-teman, mencari tahu sosok apa aja gitu. Dan ini karena ada informasinya dari warga ya, yang sering menjumpai, katanya ada ratu selir, bukan ratu selir ya, ratunya itu loh, teman-teman, ratunya istrinya raja yang pertama gitu, teman-teman ya. Jadi kayak di sini biasanya kan ada puncak rajanya itu Majapahit, di bawahnya lagi kayak misalkan ini negara Indonesia, di bawahnya lagi ada kabupaten, di bawahnya Indonesia, di bawahnya lagi ada gubernur ya, gubernur, bawahnya lagi ada kabupaten, bawahnya lagi ada tingkatan desa. Nah, ini tingkatan kabupatennya gitu, teman-teman. Nah, di sini itu katanya kan ini rajanya punya istri 3, tapi yang sering menampakkan diri itu yang pertama gitu, teman-teman. Dan wajahnya itu ya memang karena sudah tua ya, ya wajar lah kalau sudah tua si raja waktu zaman dahulu itu memiliki ataupun menikah lagi. Ini katak banyak banget ya, teman-teman, di tempat ini. Dan ini mudah-mudahan bisa kita temukan ya, soalnya ini sedang dalam kondisi bulan sabit ya. Biasanya itu muncul ketika bulan purnama dan bulan sabit gitu, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa kita deteksi keberadaannya. Ini di sini sudah sangat rimbun ya, ini memang rimbun, tapi ketika kita ke sana nanti akan sangat luas gitu, teman-teman, dan sudah tertimbun di bawah tanah gitu, teman-teman, kerajaannya. Tapi ini ratunya masih sering muncul gitu. Apakah ini ratu dari jelmaan jin yang menyerupai ratunya, ataupun ratunya yang memang karena enggak seikhlas mungkin ya, karena ketika meninggal tapi enggak ikhlas tetap ada di dunia gitu, teman-teman. Ayo, teman-teman, kita langsung berjalan. Coba saya akan membuka portal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Oke. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kok sudah ada ya? Astagfirullah. Teman-teman, saya sudah melihatnya di depan, teman-teman. Astagfirullah. Ini jalan licin sekali, teman-teman ya. Ya bukan ya, soalnya gelap sih, tapi kok kayak berkilau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, berhenti Ratu, berhenti. Assalamualaikum, Nenek.
Gila. Nenek. Kok wujudnya aneh, berantakan kayak gini ya teman-teman dia. Nenek. Sendiko dawu. Kenapa nenek ada di sini? Oh, ngapunten. Ya, saya minta maaf. Nenek. Apa sebabipun nenek teng mriki? Kados niku. Napa mboten wangsul? Kados niku. Fungsine ini pun perhiasan kados niku kangge napa? Astagfirullah. Nggih. Mangke kula bantu ujulaken. Nggih. Teman-teman, ternyata ini tuh justru malah istrinya yang paling muda, yang terakhir, tapi wajahnya sudah tua. Ya, ini karena dia ini disalahi ketika meninggal, ya, dan dia dicampakkan oleh pangeran, bukan pangeran ya, rajanya, suaminya, ya, ini istrinya yang paling muda, tapi wajahnya menjadi paling tua. Ini terjadi karena istri pertama, ya, itu kan yang sudah tua, dia itu tidak terima. Makanya istri pertama itu menganut ilmu hitam, dan akhirnya ketika kecantikan istri yang paling muda ini itu diambil, teman-teman, diambil oleh kecantikan istri yang tua. Makanya lalu yang ini wajahnya langsung mengkeriput, nanti yang tua makin muda gitu teman-teman, karena diambil, ya, kecantikan dia itu diambil, masa mudanya dia itu diambil, ya. Astaga. Oh iya, iya, nanti akan saya lepas segelnya. Ternyata perhiasan yang menempel di wajahnya ini teman-teman, ini adalah segel. Jadi nanti saya lepas, ya, saya lepas semua perhiasannya untuk melepas segelnya, dan dia akan kembali ke wajah aslinya yang begitu sangat cantik teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kecantikanmu seperti apa kok bisa raja sesuka ini kepada engkau, Nyai? Bolehkah saya nanti melihat kecantikan Nyai? Jadi teman-teman, dia mondar mandir, ya. Ini istri yang paling muda, mondar mandir. Dia itu hanya ingin meminta orang yang bisa melihat dia itu melepas segelnya, tapi kebanyakan orang takut karena melihat wajahnya ini yang begitu mengerikan gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Iya nenek. Ya, boleh dijelaskan nenek bagaimana cara ilmu hitam itu masuk ke dalam diri nenek? Maaf, ke dalam raganya nenek.
Oh, jadi seperti itu. Astaga. Jadi teman-teman, ketika dia sedang tidur ya, cara merasuki ke ininya dia ini kayak disiram dengan air teman-teman, untuk membuat wajahnya ini menjadi tua ya. Ketika bangun dia menjadi tua, jadi wajahnya itu kayak dicipratin air, dan si istri pertama juga wajahnya disiramin air gitu teman-teman. Tapi yang alangkah buruknya, ke si istri muda itu malah jadi tua, yang istri tua jadi muda. Makanya yang tua itu jadi idaman si rajanya tersebut ya. Tadinya itu rajanya suka sekali ke istri mudanya ya, setiap malam dia tidurnya dengan istri mudanya ya. Yang disayangkan, istri mudanya ini nggak bisa hamil gitu teman-teman, dikarenakan ketika melakukan pernikahan ya, si istri muda langsung diracuni oleh istri yang keduanya, karena istri keduanya itu nggak mau dia punya anak, makanya dia dikasih racun agar rahimnya itu bermasalah gitu teman-teman. Tapi ketika nggak punya anak, si raja tetap suka sama dia, dan naasnya si ratu ini, ratu yang paling muda ini, dicelakailah oleh istri yang pertama juga. Wajahnya seperti ini. Sontak pangeran seperti apa yang menyukai dengan wajah seperti ini? Tentu saja tidak kan. Saya saja yang bukan pangeran, bukan siapa-siapa, nggak mau, apalagi seorang pangeran gitu. Dan dia diasingkan dan meninggal. Ketika meninggal dia disegel oleh istri pertama. Ini segelnya, nanti kita lepas ya. Saya ingin melihat ya, ini mungkin nanti wajahnya akan saya sensor atau gimana, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang penting saya bisa melihatnya ya, dan kecantikannya itu seperti apa ya. Mungkin nanti akan kita kasih gambaran ya, mungkin bibirnya seperti apa gitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Punten ya Ibu Ratu. Allahu Akbar. Kencang sekali ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah. Lepas satu teman-teman. Bismillah. Sebenarnya mudah melepas ini teman-teman. Dua teman-teman. Bismillah. Maaf ya Ibu Ratu, ini agak sedikit dengan bagian sensitif ya. Ini saya tidak bermaksud jahat ya. Saya hanya ingin menolongnya. Bismillah. Yang ini kencang sekali. Bismillah. Bismillah. Tinggal anting teman-teman. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini teman-teman, saya sudah mendapatkannya, tinggal saya menunggu dia berubah dengan sendirinya. Mudah-mudahan dia bisa berubah teman-teman ya, berubah ke wajah yang dia sayangi dan sangat cantiknya tersebut ya. Kita akan lihat Ibu Ratu ya. Ini perhiasan Ibu sudah di tangan saya ya. Saya ingin melihat ya kecantikan Ibu Ratu yang sesuai Ibu Ratu bilang kepada saya ya. Kun fayakun, insya Allah bisa ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Silakan juga Datuk, saya akan menunggu. Oh, saya harus pejamkan mata dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau pejamkan mata teman-teman. Oke. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, wajahnya ya, kameramen juga bisa melihat ya, wajahnya seperti ini ya. Sayang, ini sih cantik ya teman-teman ya, cantik, tapi ya namanya orang Indonesia ya, nggak ada hidungnya yang mancung ya. Ini pesek teman-teman, tapi manis teman-teman ya. Ini langsung berubah teman-teman rambutnya, boleh saya sentuh? Oke, ini rambutnya teman-teman, halus sekali. Ini bisa sewangi ini bagaimana? Oh, jadi waktu dia keramas ya teman-teman, di zaman dahulu kan belum ada sampo ya. Dia itu keramasnya dengan bunga melati dan bunga mawar ya, ditumbuk jadi satu, lalu dibuatlah buat keramas, makanya harum seperti ini. Iya Ibu Ratu ya. Sungguh keji sekali istri pertama dan istri keduamu. Seandainya waktu itu saya bisa memperingatkan sang rajamu, maka saya yakin ini tidak akan terjadi. Seandainya saja waktu itu ada orang yang hebat, orang yang pintar dalam mengatasi sihir, mungkin ini tidak akan terjadi kepadamu ya. Ini mungkin takdir yang Tuhan berikan kepadamu. Lalu ini bagaimana? Mau dibawa sama Ratu? Oke, silakan Ratu. Jadi teman-teman, segel ini takut disalahgunakan dan dibawa oleh, ya takutnya nanti ada orang yang mengambil terus untuk menyegel orang lain. Ini nggak mau terjadi lagi. Biarkan Ratu ini yang membawanya pergi. Ini Ratu sudah kembali ya, mudah-mudahan kau bisa jadi bidadari di surga ya Ratu. Baik, Ratu mau pergi? Ya, silahkan Ratu. Jika memang Ratu mau pergi, iya. Ya, saya ucapkan terima kasih informasinya, Ratu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat saya dan orang-orang yang menyaksikan video ini, Ratu. Baik, Sendiko. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, jadi dalam kerajaan itu memang zaman dahulu itu sering terjadi permusuhan ya teman-teman ya. Ya, antara musuh yang ini, yang itu gitu. Memang dalam kerajaan itu ya kita bisa lihat ya di film-film kerajaan ya, banyak sekali permusuhan terjadi ya, kadang antar kakak dan adik untuk memperebutkan kekuasaan, kadang juga antara, ya banyaklah yang terjadi seperti itu teman-teman. Ini yang kita bisa lihat, dapat contoh ya seperti ini. Untung saja dia tidak pendendam, dia tidak mencelakai keturunan Ratu pertama meskipun dia tidak memiliki anak ya. Mudah-mudahan dia itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia itu nggak bisa keluar dari dunia ini karena ada segel ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa keluar dari dunia meskipun dia sudah meninggal, pertama orang yang disegel, kedua orang yang dijadikan tumbal, ketiga orang yang meninggal bunuh diri ataupun mengakhiri hidupnya sendiri gitu teman-teman. Itu nggak bisa lepas dari dunia, dia akan selalu berada di dunia sampai
hari kiamat tiba gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita ketika sudah meninggal akan langsung masuk ke alam barzah ya teman-teman ya, sesuai apa yang ditentukan dengan Al-Quran ya, yang sesuai dengan ajaran agama kita gitu teman-teman. Jangan sampai kita malah nyelentot ya, ruh kita nyelentot ke mana entah nggak tahu kemana. Nauzubillahi min dzalik gitu teman-teman. Dan ini ya, bukan hanya itu ya teman-teman, kadang juga ada ruh yang terjadi karena pembunuhan, dia juga bisa saja tetap ada di dunia gitu teman-teman. Makanya buat kalian hati-hati ya. Ini juga sempat ya saya dengar ya, juga ada juga jin ya yang meninggal ya. Jin juga mempunyai nyawa teman-teman, dia itu meninggal ruhnya masih ada di sini juga ada gitu teman-teman ya. Jadi nggak hanya manusia yang bisa meninggal, jadi jin bisa meninggal ya. Syaiton itu terakhir ya, sebenarnya yang terakhir meninggal itu nanti suatu saat itu adalah malaikat ya, yang meniup trompet sangkakala ya. Dia itu yang terakhir juga ya, termasuk terakhir. Yang paling terakhir adalah malaikat pencabut nyawa ya. Dia itu adalah malaikat yang mencabut dirinya sendiri. Ini sungguh perihnya, dia merasakan. Biasanya dia hanya mencabut nyawa orang lain, sekarang dia mencabut nyawanya sendiri. Itu sungguh mengerikan gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik ya. Astagfirullahaladzim. Dan teman-teman, mungkin Mr. X itu akan lebih sering ya kayak mencari kerajaan, jejak kerajaan, karena Mr. X juga ingin belajar tentang kisah kerajaan ini gimana, kerajaan ini gimana ya. Karena di setiap kota itu dulunya memang ada sebuah kerajaan, cuman kadang terpendam ya, terpendam di bawah tanah karena bencana, bisa jadi letusan gunung juga bisa jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ini ya, kita bisa ambil pelajaran dari sini. Meskipun ya kalian udah ya, taruhlah misalkan suami kalian ya poligami ya, istri pertama, kalau ikhlas ya alhamdulillah ya. Kalau nggak ikhlas ya kalian lebih memilih entah mau lanjut atau tidak, terserah. Yang jelas karena suami itu lebih berhak untuk memilih gitu teman-teman. Kayak melakukan poligami ataupun apa itu sudah dianjurkan ya, jika memang memenuhi aspek-aspek yang tertentu gitu teman-teman. Tapi jangan salah ya, karena perebutan harta juga ya, bisa jadi kakak dan adik saling bunuh-membunuh. Itu bisa terjadi itu teman-teman. Karena dalam bunuh-membunuh itu sudah terjadi sejak zaman anak Nabi Adam gitu teman-teman. Karena dia maunya dinikahkan dengan dia, malah dia dinikahkan dengan dia, akhirnya terjadilah bunuh-membunuh waktu itu teman-teman. Itu pertama kali ya dosa yang sangat besar tercipta gitu teman-teman. Dan akhirnya turun-temurun sampai sekarang ini sulit untuk dihindari ya, karena terhasut oleh rayuan iblis. Nauzubillahi min dzalik teman-teman. Mudah-mudahan keluarga kita selalu damai ya. Jadi ketika keluarga kita ada yang satu kaya satu miskin, tolong ya yang kaya itu angkat derajat yang miskin ya, bantu dia, sokongi dia ya. Misalkan dia itu kayak kadang adiknya yang lebih sukses, kakaknya yang lebih miskin ya, ataupun lebih nggak sukses gitu, kakaknya itu malu mau ikut bekerja dengan adiknya karena gengsi, kok saya ikut kerja dengan adik saya padahal saya kakaknya. Jangan seperti itu. Kalau mau ya kerja bareng gitu teman-teman. Kalau nggak mau, kakaknya nggak mau, ya adiknya yang kaya ya kirimlah bantuan ya untuk modal. Biasanya itu sekitar 3 kali ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia sudah dikasih modal 3 kali, modal pertama buat bisnis gagal, oke kasih 1 lagi, buat bisnis gagal kasih 1 lagi, udah ketiga kalinya gagal baru dibebaskan. Seperti itu teman-teman. Mungkin sampai di sini penjelasan dari Mr. X. Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.